Satu, lihat dia mendeteksi satu benda, kemudian benda yang berikutnya yang kedua, kemudian ketiga, lalu keempat, lalu kelima, lalu keenam, lalu ketujuh, dan kedelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan mempelajari sensor proximity. Sensor proximity ini banyak digunakan di industri. Di antara yang banyak digunakan di industri itu, seperti yang saya perlihatkan ini adalah sensor kapasitif, ya, sensor proximity kapasitif. Nah, kemudian yang kedua adalah sensor proximity induktif, seperti ini, ya, sensor proximity induktif. Kemudian yang berikutnya adalah sensor infrared, seperti ini, ya, sensor infrared seperti ini. Kemudian ada juga namanya sensor fotoreflektif, seperti ini, ya, sensor fotoreflektif seperti ini. Oke, nah pada pembahasan kali ini kita lebih memfokuskan ke sensor proximity kapasitif. Jadi pertama saya akan perkenalkan dulu hal-hal penting yang ada di sensor ini. Yang pertama, sensor ini jika dia mendeteksi adanya sebuah benda, maka nanti lampu LED-nya akan menyala. Nah, kemudian untuk mengatur kepekaan pendeteksiannya itu bisa diatur dengan potensio yang ada di sini, ya. Ini ada, bisa diputar, ya, yang ada di sini. Oke. Nah, jadi apakah dia nanti mau ditambah jarak sensitivitas sehingga benda yang lebih jauh bisa dideteksi atau yang lebih dekat, itu tergantung kebutuhannya. Oke, kemudian yang berikutnya yang juga perlu saya perkenalkan adalah ini kabelnya, dia ada 3, ya, kabelnya ada 3. Nah, kabel yang warna coklat ini digunakan untuk ke sumber tegangannya. Kemudian yang berikutnya ini kabel yang warna yang coklat tadi ini untuk sisi positifnya, ya. Kemudian yang warna biru ini ke sumber tegangan juga tapi sisi yang negatifnya atau yang groundnya. Kemudian yang hitam ini adalah untuk data, ya, untuk data yang akan didapat jika sensor tersebut mendeteksi keberadaan sebuah benda. Nah, untuk pengujian apa saja yang bisa dideteksi oleh sensor kapasitif ini, saya akan menghubungkannya dengan sebuah buzzer, ya. Berikut adalah rangkaian pengujiannya. Baik, kita uji dengan beberapa benda, ya. Kita mulai dulu dengan benda dari bahan logam, ya. Kita lihat, ya, ternyata dia mendeteksi, ya. Bisa kita lihat lampu LED-nya menyala, ya. Nah, ini, ya, bisa kita lihat, ya. Nah, kemudian kita ganti dengan benda yang lain, yaitu kita misalkan adalah tangan, ya. Kita buat tangan, ternyata dia juga mendeteksi. Kemudian kita buat adalah daun, ya, daun, ternyata juga mendeteksi. Lalu kita ganti dengan kayu, ya, kita lihat dengan kayu, ternyata dia juga mendeteksi. Lalu kita coba dengan plastik, ternyata dia tidak mendeteksi, ya, ternyata dia tidak mendeteksi. Jadi dari percobaan singkat ini bisa kita lihat bahwa sensor proximity kapasitif ini bisa mendeteksi benda berbahan logam,
dan juga berbahan non-logam tetapi yang bersifat organik. Sementara beban yang tidak bersifat organik, tidak berbahan organik, dia tidak dideteksi. Seperti plastik tadi itu tidak bersifat organik, maka dia tidak mendeteksinya. Baik. Nah, kemudian sensor ini juga bisa kita gunakan untuk mencacah benda yang ada melewatinya. Jadi kalau katakan benda yang lewat ada 1, maka dia akan mendeteksi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk mendeteksinya itu kita persiapkan sebuah counter seperti ini. Ya, sebuah counter. Ya. Nah, jadi kita akan coba bicarakan bagaimana memadukan kinerja dari sensor kapasitif ini dengan counter. Untuk itu kita akan bicarakan dulu bagaimana wiring dari counter ini kemudian dikaitkan dengan sensornya. Baik. Nah, sensor kapasitif ini memberikan keluaran output yang bersifat NPN, sehingga sensornya nanti akan mengeluarkan sinyal negatif. Jadi kalau ini tadi dihubungkan ke sisi positif dari sumber, kemudian ini negatif dari sumber, maka begitu ada beban yang dideteksinya, maka akan keluarlah dari kabel hitam ini negatif, ya. Jadi maka semua nanti benda negatifnya yang akan dikendalikan, ya. Nah, saya tunjukkan dulu gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini. Baik ya. Nah, kalau kita perhatikan ini ada gambar rangkaiannya, kemudian ini ada map yang di counternya ya. Jadi kalau kita pelajari map yang dari counternya ini, kita bisa lihat di sini ada kaki atau pin nomor 1 dan nomor 2 ini dihubungkan ke sumber 220 volt AC. Nih, maka saya buat di pin 1 2 ini ke 220 volt AC. Kemudian yang berikutnya kita perhatikan pin nomor 3 ini adalah pin common yang bisa digunakan jika dia terhubung ke pin nomor 5, maka ini adalah normally close. Kemudian yang ke nomor 4 ini adalah normally open. Nah, jika counter ini nanti bekerja, maka kontak yang ada di sini akan berpindah ke sini. Sehingga yang sebelumnya normally close dia menjadi terbuka dan yang sebelumnya normally open dia menjadi terhubung. Begitu. Kemudian yang berikutnya ini ada pin nomor 7 yang bisa terhubung ke keep atau no keep dan kemudian yang kedua reset. Nah, untuk keep dan no keep ini adalah untuk mengatur apakah hitungannya akan dilanjutkan atau diulang dari awal jika terjadi pemutusan hubungan listrik. Nah, sementara yang reset ini adalah untuk membuat hitungannya kembali dari awal. Tetapi nanti dalam prakteknya untuk tombol resetnya kita akan hubungkan ya, kita akan tekan yang tombol di depan ini saja. Ya, ini sama fungsinya dengan tombol yang ada tadi di pin nomor 8 ya. Kemudian pin nomor 9, 10 dan 11 ini ke sensor. Dari pin nomor 9, kalau kita lihat pin 9 ini ada tanda panahnya keluar, berarti ini menuju ke sensor. Kemudian pin nomor 11-nya juga keluar menuju sensor. Yang ini keluar 12 volt dan yang ini keluar adalah 9 volt. Dari sensor akan masuk sinyal melalui CP ke kaki 10 ini yang bersifat NPN seperti saya jelaskan tadi. Maka untuk itu di sini sudah saya gambarkan ya, tadi sudah yang penjelasan 1 dan 2, kemudian 3 dan 4 kita lihat 3-nya di sini. Nanti kalau relaynya sampai ke settingan waktunya dia akan nyambung ke 4. Dengan kata lain, dari buzzer ini akan terhubung dia ke 3. Kemana jadinya? Ini nanti dapatnya ke sumber 12 volt. Nah ya, ke sumber 12 volt. Nah, sensornya juga sumber 12 volt ke sini ya, dihubungkan dia ke pin 9 seperti yang tadi
ya, 12 volt. Jadi dia bisa ke sensor dan juga bisa ke buzzer, ya, melalui dari kontak NO 3 dan 4 ini. Nah, kemudian yang 10 itu adalah dari hitam ini dihubungkan. Nah, kemudian yang dari 0 voltnya adalah kabel warna biru dan terhubung juga dengan 0 volt daripada buzzer. Baik, sekarang kita akan coba wiring ini supaya kita bisa uji bagaimana cara penghitungannya. Baik, berikutnya ini adalah soket yang akan kita gunakan untuk menempatkan counternya nanti, ya. Soket ini kakinya 11 sebagaimana jumlah pin dari counternya 11 dengan penomoran kaki nomor 1 adalah ini. Coba kita lihat nomornya. Oke, iya, ini adalah nomor 1, kemudian ini nomor 2, maka seterusnya keliling nomor 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya. Oke, sekarang kita lihat pin nomor 1 dan 2. 1 dan 2 ini dihubungkan ke sumber tegangan jala-jala ke 220 volt. Oke, ini sudah saya siapkan kabelnya. Kita hubungkan ke pin nomor 1 dan 2, ya, ke pin nomor 1 dan 2. Ini ke sumber tegangan 220 volt AC. Oke, ya, sudah kita hubungkan. Nah, setelah 1 dan 2 ini nanti tinggal dihubungkan ke sumber tegangan 220 volt AC. Sekarang kita lihat yang nomor 10. Oh, 10 itu terhubung ke warna hitam daripada sensor. Nah, ini kabel warna hitamnya kita hubungkan ke 10. Ya, kita hubungkan ke 10. Oke. Oke. Nah, kemudian kabel warna biru dari sensor terhubung ke pin 11 dan juga terhubung dia ke sisi negatif dari buzzer, ya, sisi negatif dari buzzer. Oke, kita ambil dari pin 11, kemudian terhubung ke warna biru daripada sensornya. Saya masukkan pin 11 dengan warna biru dan satu lagi terhubung ke negatif dari buzzernya. Nah, ini negatif daripada buzzernya. Ya, oke. Nah, selesai untuk kaki 11. Kemudian warna coklat daripada sensor terhubung ke kaki 9 dan kemudian dari sini terhubung ke kaki nomor 3. Baik, saya ambil kabel yang lain yang akan kita hubungkan ke nomor 9 dan 3. Ini saya masukkan dulu. Baru kemudian kita hubungkan dengan warna coklat, kabel warna coklat dari sensor. Ya. Ya, baik, sudah terhubung. Nah, kemudian tinggal nomor 4 kita hubungkan ke sisi positif dari buzzer. Ini sisi positif dari buzzernya ini kita hubungkan ke nomor 4. Ya. Kita hubungkan ke nomor 4. Sebentar, yang nomor 9 tadi belum terhubung ke nomor 3, ya. Kita hubungkan ke nomor 3 dulu. Ini dia yang dari nomor 9 dan coklat dari sensor dihubungkan ke 3. Oke, ini dia, kita hubungkan ke 3. Oke, nah baru kembali ke buzzer tadi. Sisi positifnya dihubungkan ke 4, ya, dihubungkan ke 4. Oke, selesai. Nah, beginilah wiring dari gambar skema yang ada tadi. Sekarang tinggal kita hubungkan dengan counternya. Ya, tinggal kita hubungkan dengan counternya. Oke.
Nah, counternya ini kalau kita lihat bisa di set sampai sebanyak 99900. Berarti sebanyak 999 900 kali, karena ini bisa hitungannya pakai yang kali 100 ya, bisa pakai yang kali 100. Oke, sekarang kita kembali ke yang 1 detik yang 1 kali saja. Kita buat misalnya di 8 kali. Kita settinglah dia di 8 kali. Oke, baik. Sekarang kita akan lakukan percobaannya bagaimana kinerjanya ke counter ini. Ya, sekarang kita nyalakan counter dan sensornya ya. Oke, kita hidupkan nih. Ya, itu masih dalam hitungan 0. Nah, sekarang kita letakkan benda-bendanya. Di antara kita gunakan tangan ya. Kita lihat nih. 1, lihat dia mendeteksi 1 benda. Kemudian benda yang berikutnya yang kedua, kemudian ketiga, lalu keempat, lalu kelima, lalu keenam, lalu ketujuh, dan ke-8. Begitu 8, maka buzzernya akan berbunyi. Nah, untuk menghentikannya kita tekan reset di sini. Gitu. Kita coba sekali lagi untuk benda logam ya. Kita lihat ini, kita mulai sekali, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke, nah kita tekan reset. Nah, kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu dicapai angka 8, maka buzzernya pun berbunyi. Ya, sekarang kita reset. Nah, demikianlah pembahasan tentang sensor proximity capacitive yang kinerjanya digabungkan dengan counter dan buzzer. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.